Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, Pak, saya dari Taufiq Rahmawan, mahasiswa UJJ Manajemen Informasi Universitas Ibrahim. Video ini saya buat untuk eh, jawaban atas ujian akhir semester mata kuliah Cyber Security Management yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Nugroho. Assalamualaikum. Eh, Terhadap ujian akhir semester tersebut, diminta untuk membuat analisa penetapan standar dan strategi keamanan informasi pada tempat Anda bekerja atau lingkungan tempat tinggal di sekitar Anda. Di sini saya memilih untuk melakukan analisis penetapan strategi dan keamanan informasi di tempat tinggal saya sendiri, yaitu perumahan faktor saya di wilayah Tangerang. Maka saya mulai saja presentasinya, Pak. Mengapa keamanan informasi itu relevan? Karena teknologi saat ini telah menjadi bagian dari aktivitas keamanan sehari-hari di dalam klaster saya. Seperti dalam konteks komunikasi, WhatsApp grup eh, kompleks yang isi semua semua warga, ada WhatsApp grup ibu-ibu, ada WhatsApp grup ibu-ibu yang ada anak-anak atau semua bapak-bapaknya saja. WhatsApp grup ini menjadi media utama pertukaran informasi antar warga dan pengelola. Yang selanjutnya itu ada pengawasan di kampus saya itu sisi dan sistem keamanan menghasilkan rekaman yang perlu dilindungi bukan hanya digunakan ketika diperlukan saja. Dalam konteks akses keamanan klaster, data penghuni, kendaraan penghuni, kendaraan tamu, kartu atau remo dan akses gerbang perlu dikelola secara tertib dan pada konteks perumahan saya itu dilaporkan dalam grup WhatsApp seluruh warga. Inti dari analisis saya itu menganalisa terkait keamanan lingkungan tidak lagi hanya soal keamanan fisik, tapi juga bagaimana informasi-informasi itu dikelola. Informasi apa saja yang perlu dilindungi. Informasi yang terlihat sederhana dapat menjadi sensitif bila jatuh kepada pihak yang tidak berkepentingan, seperti identitas dan kontak, seperti nomor telepon, nama seluruh penghuni, alamat rumah secara detail. Yang kedua yaitu informasi mengenai keluarga dan aktivitas terkait jam berapa berangkat sekolah, jam berapa berangkat kerja, jam berapa pulang sekolah, jam berapa pulang kerja. Yang selanjutnya yaitu informasi mengenai kendaraan. Data kendaraan apa saja, nomor plat kendaraan, jumlah kendaraan yang dimiliki, serta izin masuk dan juga izin keluar. Yang selanjutnya itu pengawasan bersama CCTV. Dan yang terakhir, informasi yang perlu dilindungi yaitu akses lingkungan, seperti kartu, remote, di lingkungan saya ada QR code dan web akses. Risiko yang saya soroti apabila informasi ini tidak dilindungi yaitu pencurian, penipuan, spam, atau penyalahgunaan identitas. Prinsip dasar CIA. Tiga prinsip utama yang saya gunakan sebagai dasar penerapan keamanan informasi yaitu confidentiality, integrity, and availability. Confidentiality yaitu informasi hanya diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan memiliki wewenang, sehingga data penghuni tidak dibagikan secara bebas. Yang kedua yaitu integrity. Informasinya itu harus benar dan tidak diubah oleh pihak yang tidak berwenang, seperti data kendaraan yang diperbarui melalui mekanisme yang jelas. Yang terakhir yaitu availability. Informasi keamanan harus tersedia saat benar-benar dibutuhkan. Seperti rekaman CCTV dapat digunakan ketika ada insiden-insiden tertentu atau yang dapat atau informasi yang dibutuhkan. Standar penerapan yaitu aturan dan akses. Standar yang efektif dimulai dari aturan sederhana yang konsisten, seperti yang pertama tentukan kewenangan. Siapa saja sih yang boleh mengakses data tersebut? Siapa saja sih yang boleh mengakses CCTV tersebut? Siapa saja sih yang boleh mengakses log keluar masuk kendaraan atau tamu yang masuk dalam klaster ini? Selanjutnya yaitu atur penyimpanan, di mana dan bagaimana data-data tersebut disimpan, dan siapa saja yang memiliki akses untuk membuka atau
mencari data tersebut. Lalu tentukan retensi, berapa lama data tersebut dipertahankan, apakah sebulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, atau bahkan 10 tahun. Yang terakhir yaitu hapus secara tepat. Kapan data yang tidak diperlukan atau sudah tidak valid lagi itu dapat dihapus. Sehingga petugas keamanan cukup memperoleh informasi yang memang diperlukan untuk menjalankan tugas-tugas dalam konteks pengawasan. Strategi keamanan digital. Mengurangi kebiasaan yang dapat membuka informasi sensitif kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan, seperti jangan bagikan foto KTP, nomor rekening, password, kode OTP, atau kondisi rumah saat ditinggalkan melalui grup umum atau grup-grup yang tidak mempunyai kepentingan apapun. Gunakan kanal-kanal privat. Jika informasinya sensitif dan memang diperlukan, sampaikan kepada pihak yang memiliki wewenang dan mengambil komunikasi secara pribadi. Yang ketiga yaitu perkuat akun. Gunakan password yang kuat dan aktifkan autentikasi 2 faktor pada akun yang mendukungnya. Yang kemenang yaitu terkait pengawasan CCTV, aman secara fisik dan aman secara informasi. Pertama, CCTV adalah aset informasi yang juga harus dijaga dan sangat penting. Dan di lingkungan pasar saya, CCTV hampir ada di setiap tiang-tiang lampu dan sudut-sudut perumahan. Akses CCTV itu terbatas, hanya pengelola dan petugas-petugas yang ditunjuk saja yang memiliki kewenangan untuk mengakses. Akses juga tidak disebarkan sembarangan, tidak bisa menyebarkan rekaman ke grup warga tanpa jelas atau untuk konteks pribadi. Saat insiden yang dibutuhkan pertama dapat diberikan kepada pihak berwenang sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Pengelolaan akses keluar masuk, akses digital atau fisik harus dapat diidentifikasi, dipantau, dan dicabut bila diperlukan. Seperti penggunaan kartu atau remote, QR code, data kendaraan, identitas tamu, log akses keluar masuk kendaraan ataupun orang. Jika kartu atau remote hilang, segera laporkan dan aktifkan akses atau cegah penggunaan oleh orang lain. Yang terakhir yaitu faktor manusia. Lapisan keamanan terpenting yaitu teknologi yang baik tetap dapat gagal bila perilaku penggunanya tidak aman. Dalam hal warga sendiri, warga harus dapat memahami bahaya membagikan data pribadi, mengenali phishing atau penipuan digital, dan mengetahui prosedur pelaporan insiden apabila terjadi. Petugas harus dapat harus mendapatkan pelatihan tentang pengamanan data penghuni dan rekaman CCTV agar tidak terjadi penyalahgunaan. Budaya yaitu membangun kebiasaan aman melalui edukasi sederhana dan aturan yang diterapkan secara konsisten. Beberapa strategi preventif yang dapat dilakukan itu 3 lapisan tindakan untuk menghadapi risiko keamanan. Yang pertama itu preventif. Sebelum masalah itu terjadi, apa yang harus dapat dilakukan? Yaitu menggunakan password yang kuat, melakukan pembatasan akses, menentukan aturan CCTV, dan juga mengadakan edukasi yang terus-menerus. Yang kedua itu detektif, yaitu mendeteksi kejadian apabila terjadi suatu perkara. Melakukan pemantauan CCTV, melakukan log akses gerbang keluar masuk kendaraan maupun orang, dan juga laporan dari warga-warga sekitar. Korektif, yaitu setelah insiden terjadi dapat menonaktifkan akses apabila menggunakan kartu akses, mengganti password, melakukan investigasi dan perbaikan prosedur yang telah dilakukan. Yang terakhir itu kesimpulan terhadap analisis yang saya lakukan yaitu keamanan informasi di perumahan tidak harus mahal. Yang penting adalah tata kelola yang baik dan benar. Jadi menurut saya kunci penerapan keamanan informasi yaitu memiliki aturan yang jelas, pembagian kewenangan yang jelas, pembatasan akses, kesadaran warga akan keamanan itu sendiri, serta prosedur penanganan insiden. Aman secara fisik, aman secara digital, dan aman secara informasional. CCTV, akses gerbang, komunikasi digital akan efektif jika didukung oleh tata kelola informasi yang baik. Sekian dari saya, terima kasih.